Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rizkia Septiani dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021 dengan NIM C2125201004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari review jurnal mengenai modernisasi pendidikan Muhammadiyah. Jurnal ini ditulis oleh M. Nasiruddin dan Mohzu Izin yang diterbitkan oleh Al-Hikmah dengan volume Vol 9 nomor 1 Maret 2021. Konten yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang kedua, tokoh yang berpengaruh dalam Muhammadiyah. Yang ketiga, gerakan pembaharuan pendidikan modern Muhammadiyah. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Di Yogyakarta, sebuah fenomena tersendiri dalam khazanah sejarah Islam di Indonesia. Muhammadiyah dikenal sebagai suatu organisasi modern atau tajdid. Kesediaan Muhammadiyah untuk mengadopsi metode-metode modern atau barat dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Misalnya, dalam sistem pendidikan, Muhammadiyah mengambil alih sistem pendidikan barat, yakni dengan tanpa memisahkan atau dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Muhammadiyah hadir dengan memadukan mata pelajaran agama dan umum. Namun, jauh sebelum Muhammadiyah resmi berdiri pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu-ilmu umum dan pendidikan Islam yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah di dalamnya sudah termasuk gagasan pembaharuan di bidang pendidikan. Selanjutnya, faktor yang mendorong munculnya Muhammadiyah. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern ini berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang tercermin dari dua aspek, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama dan rasional. Syirik, taklid, bid'ah kerap membayangi umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton yang telah jauh tertanam budaya Hindu. Di Indonesia, sikap taklid ditopang oleh sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam lembaga pendidikan yang disebut pengajian Al-Quran dan pengajian kitab. Yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda yang terdeteksi dalam sistem pendidikan serta usaha westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan kolonial dikelola oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak bumi putra ataupun disertakan kepada misi zending Kristen dengan bantuan finansial dari pemerintah Belanda. Kemudian yang kedua ada tokoh-tokoh yang berperan dalam Muhammadiyah. Tokoh-tokoh yang berperan dalam Muhammadiyah itu diantaranya ada Ahmad Dahlan dengan membentuk karakter Muhammadiyah. Yang kedua ada Ibrahim dengan melebarkan sayap Muhammadiyah. Selanjutnya ada Hisyam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian ada Mas Mansur menegaskan faham agama. Selanjutnya Bagus Hadikusumo peremajaan ide pendiri. Kemudian ada A.R. Sultan Mansur menegaskan wilayah gerak. Kemudian ada Junius Anis gerakan dakwah dan amar ma'ruf. Selanjutnya ada Ahmad Badawi dengan masuk ranah politik. Kemudian Abdul Razak Fahrudin menerima asas Pancasila. Selanjutnya Ahmad Ahzar Bashir merumuskan program jangka panjang. Ada M. Amin Rais
menunjukkan manajemen modern. Dan yang terakhir ada Ahmad Syafi'i Ma'arif, mengembalikan Islam sebagai asas. Namun demikian, seorang tokoh yang menjadi pencerah pemikiran terbentuknya Muhammadiyah adalah Syekh Abduh, yang lebih dikenal dengan pencerah dari timur. Abduh bersama gurunya Jamal al-Din al-Ghifari secara konsisten menyerukan perlunya persatuan seluruh umat manusia untuk melawan dominasi Eropa. Abduh secara khusus berpandangan bahwa kaum muslimin dapat bersatu hanya dengan mengikuti prinsip Islam yang benar, meninggalkan bid'ah dan khurafat yang umumnya telah dianggap sebagai bagian integral agama. Menurutnya, cara paling tepat untuk menjawab tantangan Barat adalah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan masyarakat Islam. Ahmad Dahlan sebagai perintis Muhammadiyah mengalami fitnah, tuduhan, dan hasutan yang datang bertubi-tubi. Di antaranya, dituduh mendirikan agama baru dan menyalahi Islam, dituduh sebagai kiai palsu karena hubungannya dengan Belanda, dan lain-lain. Atas persetujuan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921, Muhammadiyah mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Secara etimologis, nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Rasulullah SAW, dan diberi tambahan ya nisbah dan tak marbutoh yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada gerakan pembaharuan pendidikan modern Muhammadiyah. Sebelum memasuki ranah konsep pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah, sebaiknya diperkenalkan dulu visi dan misi dakwah Muhammadiyah terlebih dahulu. Adapun landasan visi dan misi Muhammadiyah itu sendiri didasarkan pada surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan, memerintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka inilah yang sesungguhnya beruntung. Muhammadiyah telah mengadakan pembaharuan pendidikan agama dengan jalan modernisasi dalam sistem pendidikan, menukar sistem pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang modern yang sesuai dengan tuntutan dan kehendak zaman. Yang pertama dari gerakan pembaharuan pendidikan modern Muhammadiyah yaitu pemikiran pendidikan Islam Ahmad Dahlan. 1. Pendidikan integralistik. 2. Mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama. 3. Memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah umum modern Belanda. Terus yang terakhir menerapkan sistem kooperatif dalam bidang pendidikan. Yang kedua dari gerakan pembaharuan pendidikan modern Muhammadiyah yaitu konsep pendidikan Muhammadiyah. Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, pendidikan telah menjadi semacam teknologi yang memproduksi masa depan paling efektif. Dari fenomena perkembangan yang terakhir memberikan petunjuk bahwa pendidikan bukan saja menjadi alat suatu lembaga atau suatu masa dalam berbagai proyeksi berbagai macam tujuan mereka. Pendidikan bahkan telah menjadi kebutuhan manusia sendiri secara massal. Karenanya, pendidikan yang diterima oleh manusia hendaknya pendidikan yang seimbang antara pendidikan lahir dan batin, antara pendidikan dunia dan akhirat, sehingga manusia dalam memperoleh pendidikan tersebut memiliki keseimbangan dalam mengelola kehidupannya untuk dapat mencapai tujuan yang ideal, yakni fi al dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Yang ketiga dari gerakan pembaharuan pendidikan modern Muhammadiyah yaitu pengembangan pendidikan modern Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki dasar pemikiran organisasi yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada era 1990-an, Muhammadiyah mengalami kehilangan jati dirinya sebagai organisasi pembaharu. Muhammadiyah terlihat lesu seolah-olah Muhammadiyah menjadi organisasi yang tradisionalis bukan sebagai organisasi pembaharu. Terhitung sejak tahun 1985,
sampai pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 1990 terdapat berbagai perbincangan mengenai pembaharuan Muhammadiyah yang dinilai tidak sesuai lagi untuk menjawab tantangan zaman. Perubahan figur pada tubuh Muhammadiyah ini tentunya merupakan salah satu jawaban Muhammadiyah terhadap perkembangan zaman. Pada birokrat dan guru yang agamis ini digunakan sebagai penjalin antara perkembangan dengan rasionalitas. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.